Oke, kali ini kita akan unboxing dan sekalian review sepatu terbaru yang gue punya ya. Jadi ini nggak di endorse. Jadi ini adalah sepatu Puma Velocity Nitro 4. Ini sepatu daily trainer dan gue memang sedang mencari kemarin-kemarin itu adalah sepatu daily trainer baru. Dan pilihan gue jatuh ke Puma ini, seri Puma. Kita akan breakdown sepatunya seperti apa, kemudian kenapa gue pilih ini. Oke. Jadi kalau dilihat dari upper sebenarnya, kalau dari upper sebenarnya ini pakai engineer knit mesh yang gue baca-baca gitu. Jadi memang mereka klaim itu lebih adem, kemudian lebih ringan dan nyaman. Cuma memang sebenarnya memang kalau bisa gue bilang agak tebel ya. Jadi gue tuh udah punya daily trainer sebelumnya, merek lokal Ortus 8 Hyperfuse. Memang itu cukup tipis, jadi agak nerawang. Tapi kalau ini tuh enggak. Walaupun sebetulnya sudah ada yang tes di video review lain tuh, jadi dikasih asap gitu dan lumayan breathable walaupun nggak maksimal, jadi masih standar lah gitu. Sekarang kita bahas soal midsole. Midsole-nya ini memang kalau misal Puma ini memang mereka mengklaim itu pakai nitro foam ya, makanya juga disebut nitro. Jadi kombinasi antara ringan, lembut dan boncinya tuh. Kalau kita ini pencet-pencet, jadi memang boncinya dapet. Gue sih belum mencoba ini, cuman memang sudah ngelihat reviewer lain, mereka sharing tuh bahwa boncinya nggak bikin bonci banget, tapi masih responsif gitu. Tidak seempuk Nova Blast 5 ya, yang memang itu emang enak banget lah kayak gitu, katanya seperti itu. Kemudian untuk warna ya, kalau bagian midsole juga ini yang gue suka juga sebenarnya. Jadi di sini tuh paduan warna putih, kemudian dia balik lagi ke hijau gitu. Ini yang ngebuat warnanya tuh memang gak hanya satu ya. Jadi dia memang ada beberapa warna, tapi masih masuk gitu. Jadi bukan warna-warni yang norak seperti itu. Jadi masih terlihat keren lah gitu. Sekarang kalau ngebahas soal grip atau outsole-nya dulu deh ya. Outsole-nya ini mereka pakai dari Puma Grip. Puma Grip memang sudah menjadi andalannya, brand identity outsole si Puma ini, Puma Grip. Dan bisa dilihat ini bener-bener berlimpah. Ini coba gua agak zoom. Ini adalah Puma Gripnya. Tuh, banyak ya. Jadi berlimpah banget, dan ini harusnya awet banget sih. Karena ini mereka ngasihnya tuh banyak, kemudian di seluruh sisi yang menjadi tumpuan saat berlari gitu. Jadi ada di atas sampai tengah, disusul dari tengah sampai ke belakang kayak gitu. Ini bisa dilihat Puma Grip. Dan soal warna ini yang gue juga suka. Dia kasih warna orange di sini. Jadi dari hijau, ada black, ada silver, kemudian tiba-tiba orange. Menurut gue ini keren banget. Jadi kalau lihat tuh, dia orange-nya ada sampai di sini, sampai menyentuh bagian upper sini tempelannya. Dan saat berlari nggak kelihatan, tapi pas seperti ini, nah ini dia keren banget gitu. Jadi memang untuk seri yang ini ya, seri yang lain beda-beda lagi tentunya. Jadi ada warna lain, gripnya juga beda gitu. Nah, untuk overall kenapa gue suka, karena memang si seri ini Velocity Nitro 4 ini dia harganya masih di 2 juta. Walaupun 2 juta lebih ya, 2.099.000 ya, hampir 2.100.000. Dan memang gue tuh untuk mencari daily trainer ini untuk brand luar, gue budgetin hanya di 2 juta gitu. Kenapa? Karena gue nggak mau spend lebih. Gue pengen cari
dan dapetin harga di 2 juta gitu, bahkan kalau bisa di bawah. Jadi makanya sebenarnya gue nunggu Nova Blast juga. Kemudian kalau Adizero kan kayaknya masih lama turunnya, dia masih ada di 2,5-an kalau retail resminya, tapi kan digoreng ya lagi-lagi sampai ada yang 3 juta segala macam. Nova Blast itu memang lagi ada diskon, ada yang 2,1, ada yang 2 juta, ada yang kemarin terakhir 1,9 itu tapi size-nya nggak ada. Tapi memang gue nggak begitu pengen ke Nova Blast karena udah banyak yang punya itu ya. Karena gue sebenarnya pengen cari yang agak beda, tapi brandnya tuh masih oke, seperti itu. Makanya pada saat Puma ini keluar Agustus, gue udah ngeliat ya, walaupun nggak berniat langsung beli. Jadi gue tunggu dulu, gue pikir-pikir dulu, gue consider ini apakah worth it to buy apa enggak gitu. Sampai akhirnya semingguan gue coba cari-cari, compare sana sini harga. Gue bawa tidur juga ya. Jadi kan kalau dalam finansial itu ada istilah di bawa tidur dulu sehari gitu ya, supaya kita tahu ini beneran barang yang kita butuhkan atau enggak gitu. Jadi setelah itu gue putuskan untuk beli, dan akhirnya gue mencari sampai akhirnya gue dapat harga di 1,827.000, 1.827.000 itu diskon sekitar 12 hingga 13% dari harga retail resminya di 2,99.000, which is itu adalah harga yang ideal, sangat ideal ya, sangat fair untuk gue, karena emang gue pengen dapetin itu di harga under 2 juta seperti itu. Jadi semoga bisa ada pencerahan untuk pertimbangan kalian mau beli atau enggak. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka kontennya bisa di like, juga bisa komen juga kalau ada pertanyaan gitu ya. Kalau mau subscribe juga monggo subscribe. Thank you.